Baghdad kembali menjadi saksi sebuah pertempuran pikiran yang mendebarkan. Di bawah kubah besar sebuah madrasah, berkumpullah para penuntut ilmu untuk mendengarkan seorang ulama besar yang terkenal karena pemikiran kritisnya, Sheikh Al-Jadali. Sheikh ini bukanlah orang sembarangan. Ia ahli dalam mantik, logika, dan retorika. Namun, ia seringkali terjebak dalam lubang skeptisisme yang dalam. Hari itu, ia melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat seisi ruangan terdiam dan gelisah. Di atas mimbar kayu jati, Sheikh Al-Jadali berdiri dengan angkuh. "Wahai hadirin," serunya, "kita diajarkan bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun, bukalah mata kalian. Di sudut pasar, seorang janda tua menangis karena kelaparan. Di gang sempit, seorang anak yatim menggigil kedinginan. Jika Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan hambanya susah? Apakah kasih sayangnya terbatas, ataukah kuasanya yang tak sampai pada mereka?" Pertanyaan itu seperti petir. Para penonton saling berbisik, tak berani menjawab. Mereka takut salah bicara mengenai zat Tuhan. Tiba-tiba, dari pintu belakang, muncul Abu Nawas. Ia tidak membawa kitab tebal. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah botol berisi cairan hitam pekat yang berbau menyengat, dan di tangan kirinya, ia membawa sepotong roti yang sangat keras. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu duduk di lantai tepat di hadapan mimbar Sheikh Al-Jadali. Tanpa bicara, Abu Nawas mulai memukul-mukul roti keras itu ke lantai, lalu ia meminum sedikit cairan hitam tersebut sambil meringis pahit. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di tengah majelis yang mulia ini?" bentak Sheikh Al-Jadali terganggu. Abu Nawas menengadah. "Aku sedang meratapi nasibku, Sheikh. Aku lapar, tapi roti ini keras seperti batu. Aku haus, tapi minuman ini pahitnya seperti empedu. Aku bertanya-tanya, apakah pembuat roti dan pembuat minuman ini membenciku?" Sheikh Al-Jadali tertawa mengejek. "Kau ini bodoh, Abu Nawas. Roti itu keras agar tidak cepat busuk dan bisa disimpan lama. Dan minuman pahit itu, bukankah itu ramuan obat yang aku lihat di pasar tadi pagi? Ia pahit agar kau sembuh dari penyakit perutmu." Abu Nawas tersenyum lebar. Inilah saat yang ia tunggu. "Menarik sekali, Sheikh," ujar Abu Nawas sambil berdiri. "Kau membela pembuat roti dan pembuat obat, tapi kau menggugat Sang Pencipta. Kau katakan obat itu pahit demi kesembuhan, dan roti itu keras demi ketahanan. Lalu, mengapa akalmu yang sempit itu tidak sampai pada kesimpulan bahwa kesulitan hidup adalah obat pahit yang diberikan Allah untuk menyembuhkan penyakit kesombongan manusia, dan kemiskinan adalah roti keras yang melatih gigi kesabaran agar manusia kuat menghadapi badai dunia?" Sheikh Al-Jadali terdiam sejenak, namun ia mencoba menyerang balik. "Itu hanya kiasan. Faktanya, penderitaan tetaplah penderitaan. Mengapa Allah tidak memberikan kesembuhan tanpa rasa pahit? Mengapa tidak memberi kekayaan tanpa ada kemiskinan?" Abu Nawas kemudian mendekati jubah mewah sang Sheikh yang terbuat dari sutra indah. "Sheikh, lihatlah jubahmu yang indah ini." Sebelum menjadi jubah, ia hanyalah gulungan kain yang panjang. Kemudian, datanglah seorang penjahit. Penjahit itu mengambil gunting dan memotong-motong kain itu hingga hancur berkeping-keping. Lalu, ia menghujamkan jarum berkali-kali ke tubuh kain itu. Jika kain itu bisa bicara, ia akan menangis dan bertanya, "Wahai penjahit, jika kau mencintaiku, mengapa kau potong-potong aku? Mengapa kau tusuk aku dengan jarum tajam? Kenapa kau tidak biarkan aku utuh dan tenang?" Abu Nawas menatap tajam mata sang Sheikh. Penjahit itu merusak kain untuk membuat pakaian yang indah. Allah memotong kenyamanan manusia dan menusuk mereka dengan cobaan bukan karena Dia benci, tapi karena Dia sedang membentuk jubah kemuliaan di jiwa mereka. Kita adalah kain yang menangis, sementara Allah adalah sang penjahit yang maha tahu bentuk terbaik bagi hambanya. Siapakah kau, sepotong kain, yang berani mengatur jemari sang penjahit? Sheikh Al-Jadali terhenyak. Ia terduduk di mimbarnya. Argumen logikanya yang dingin baru saja dipatahkan oleh perumpamaan sederhana yang menyentuh hakikat. Selama ini ia hanya melihat gunting dan jarum, namun lupa melihat jubah yang sedang dikerjakan. "Abu Nawas," bisik Sheikh tersebut, "kau benar-benar membuatku merasa kecil hari ini." Namun, perdebatan belum usai. Sheikh Al-Jadali kembali mengangkat wajahnya. "Baiklah, Abu Nawas. Tapi besok,
Aku akan bertanya soal keadilan. Jika Allah Maha Adil, mengapa ada orang jahat yang hidup mewah sementara orang soleh hidup menderita? Sampai bertemu besok di lapangan kota. Lapangan kota Baghdad pagi itu penuh sesak. Sheikh Al-Jadali berdiri di atas panggung tinggi, sementara Abu Nawas muncul dari kerumunan sambil menuntun seekor sapi yang sangat gemuk dan seekor elang pemburu yang tampak kurus dan terikat matanya. Sheikh Al-Jadali menunjuk arah istana gubernur yang korup di kejauhan, lalu menunjuk arah gubuk seorang guru ngaji yang reot. Abu Nawas, kemarin kau bicara soal penjahit, tapi hari ini lihatlah kenyataan yang lebih pahit, teriak sang Sheikh. Gubernur itu pemakan upeti, tapi setiap malam ia berpesta pora dengan daging domba. Sedangkan Syekh sepuh di ujung jalan itu, yang siangnya berpuasa dan malamnya bersujud, bahkan tak mampu membeli sepotong roti. Jika Allah Maha Adil, mengapa Dia memberikan surga dunia kepada para pendosa dan neraka dunia kepada para walinya? Apakah keadilan Tuhan hanya berlaku setelah mati nanti? Abu Nawas tertawa kecil sambil mengelus sapi gemuknya. Ia kemudian meminta izin untuk membawa sapi dan elangnya naik ke atas panggung. Sheikh yang terhormat, ujar Abu Nawas sambil menunjuk sapinya yang tambun. Lihatlah sapi ini. Aku memberinya rumput terbaik, tempat tidur ternyaman, dan membiarkannya malas-malasan sepanjang hari. Ia hidup sangat mewah dibandingkan elang ini yang kubiarkan lapar, matanya kututup, dan kakinya kuikat. Sheikh Al-Jadali mencibir. Lalu apa urusannya dengan keadilan Tuhan? Abu Nawas menatap sapi itu dengan tatapan iba. Sheikh, aku memanjakan sapi ini dengan segala kemewahan karena ajal sapi ini sudah dekat. Semakin gemuk ia, semakin cepat ia akan disembelih untuk dijadikan gulai. Kemewahan yang kuberikan bukanlah tanda sayang, melainkan persiapan untuk pisau jagal. Tapi lihatlah elang ini. Aku menutup matanya agar ia fokus. Aku membuatnya lapar agar ia tajam, dan aku melatihnya dengan keras. Mengapa? Karena aku ingin ia menjadi sang juara di angkasa. Elang ini kusiapkan untuk terbang tinggi di samping sultan, bukan untuk berakhir di kuali dapur. Abu Nawas kemudian berbalik menghadap massa. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Orang jahat yang dibiarkan hidup mewah dalam dosa adalah sapi yang sedang digemukan. Allah memberinya semua nikmat dunia sebagai pembayaran terakhir agar kelak ia tak punya alasan lagi saat pisau keadilan tiba. Itu disebut istidraj. Sedangkan orang soleh yang diberikan kesulitan, mereka adalah elang-elang Tuhan. Allah sedang melatih sayap kesabaran mereka, menutup mata mereka dari godaan dunia, dan membuat mereka lapar akan rahmatnya agar mereka layak terbang tinggi ke tingkat surga yang paling mulia. Apakah menurutmu tidak adil jika seorang atlet dilatih lebih keras daripada seekor hewan ternak? Sheikh Al-Jadali terdiam, tenggorokannya terasa kering. Namun, ia masih ingin mengejar. Tapi Abu, tetap saja rasa lapar itu menyakitkan. Mengapa Tuhan tidak memberikan kenyamanan sekaligus kemuliaan? Abu Nawas tersenyum licik. Sheikh, jika kau adalah seorang ayah, manakah yang lebih kau sayangi? Anak yang kau beri emas tapi ia menjadi pencandu, atau anak yang kau beri tugas berat tapi ia menjadi pahlawan? Kenyamanan seringkali adalah racun yang manis, sedangkan penderitaan adalah mutiara yang terbungkus lumpur. Allah memberikan kemewahan pada musuhnya sebagai penghinaan, dan memberikan perjuangan pada kekasihnya sebagai penghormatan. Kau keberatan Tuhan menghormati kekasihnya dengan latihan yang hebat. Para hadirin bersorak, logika Abu Nawas meruntuhkan keraguan di hati mereka. Sheikh Al-Jadali merasa dunianya berputar. Ia menyadari bahwa ia selama ini hanya melihat apa yang diberikan, bukan untuk apa itu diberikan. Cukup, Abu Nawas, gumam Sheikh Al-Jadali. Tapi, jika Allah memang mengatur segalanya dengan begitu rapi, lantas di mana letak kebebasan manusia? Apakah kita hanya boneka yang diputar-putar takdir? Jika semuanya sudah ditentukan, buat apa kita berusaha? Ketegangan di lapangan kota Baghdad belum juga mereda. Sheikh Al-Jadali kini berdiri tegak, melipat tangan di dada dengan senyum yang menantang. Ia merasa telah menemukan lubang kunci yang tidak bisa dibuka oleh perumpamaan-perumpamaan Abu Nawas. Abu Nawas, seru Sheikh itu dengan lantang. Kau pandai bicara soal penjahit dan elang. Tapi mari kita bicara tentang suratan takdir. Jika Allah telah menuliskan segalanya di Lauh Mahfuz, siapa yang jadi pencuri, siapa yang jadi wali, maka kita hanyalah boneka yang digerakkan benang-benang gaib. Jika aku berbuat dosa,
Bukankah itu karena Allah yang menulisnya? Lalu mengapa aku yang dihukum? Di mana kebebasanku jika semua naskah sudah selesai ditulis sebelum aku lahir? Masa terdiam. Ini adalah perdebatan klasik yang telah memusingkan banyak filosof selama berabad-abad. Sheikh Al-Jadali melanjutkan, jika Tuhan adalah sang sutradara, maka aktor tidak bisa disalahkan jika ia memainkan peran jahat. Ia hanya mengikuti naskah. Jadi, apakah kita benar-benar punya kehendak, atau kita hanya dipaksa untuk taat dan dipaksa untuk maksiat? Abu Nawas tidak langsung menjawab dengan ayat atau teori. Ia malah mendekati Sheikh Al-Jadali dengan wajah polos, seolah-olah ia sedang mengajak seorang teman bermain. Sheikh yang sangat kritis, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Sebelum aku menjawab naskah Tuhan, bisakah kau membuktikan padaku bahwa kau punya kekuatan atas tubuhmu sendiri? Berdirilah dengan tegak. Sheikh Al-Jadali berdiri tegak dengan heran. Lalu apa? Sekarang, perintah Abu Nawas, angkatlah kaki kananmu. Sheikh Al-Jadali dengan mudah mengangkat kaki kanannya. Ia berdiri dengan satu kaki sambil menatap Abu Nawas dengan sinis. Ini mudah. Mana tantangannya? Bagus sekali, sahut Abu Nawas. Sekarang, tanpa menurunkan kaki kananmu, angkat juga kaki kirimu. Sheikh Al-Jadali mencoba melakukan gerakan itu secara refleks, namun ia hampir terjatuh jika tidak segera menurunkan kakinya. Ia mendengus kesal. Kau gila, Abu Nawas. Tidak ada manusia yang bisa mengangkat kedua kakinya sekaligus tanpa melayang atau terjatuh. Itu hukum alam. Abu Nawas tertawa renyah. Tawanya menggema di lapangan. Nah, itulah jawaban untukmu, Sheikh. Saat aku menyuruhmu mengangkat kaki kanan, kau bebas memilih untuk mengangkatnya atau tidak. Itulah kehendak bebas yang Allah berikan padamu. Kau punya pilihan, dan atas pilihan itulah kau akan dihisap. Tapi, saat kau mencoba mengangkat kaki kedua, kau membentur kuasa Tuhan. Kau tidak berdaya melawan hukumnya. Allah memberimu panggung untuk memilih, tapi dia tetap memegang hukum alam semesta. Kau bukan boneka tanpa nyawa, tapi kau adalah pengembara yang diberi peta. Kau bebas memilih belokan mana yang akan kau ambil, meski kau tidak punya kuasa untuk mengubah arah angin dan matahari. Sheikh Al-Jadali tertegun, masih menyeimbangkan tubuhnya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Sheikh, Allah menulis takdir bukan untuk memaksamu, tapi karena Dia Maha Tahu apa yang akan kau pilih. Seorang guru yang cerdas bisa menulis di catatannya bahwa muridnya yang malas akan gagal ujian. Apakah catatan guru itu yang membuat si murid gagal? Tidak. Murid itu gagal karena ia memilih untuk tidur daripada belajar. Guru itu hanya menuliskan kebenaran yang sudah ia ketahui sebelumnya. Jangan salahkan pena Tuhan atas tinta dosa yang kau goreskan sendiri dengan tanganmu. Para penonton berdecak kagum. Logika, dua kaki, Abu Nawas membuat konsep takdir yang rumit menjadi begitu sederhana di mata orang awam. Sheikh Al-Jadali merasa kepalanya pening. Setiap kali ia mencoba mengurung Abu Nawas dengan logika, Abu Nawas selalu menemukan pintu keluar yang tak terduga. Baik, aku terima soal kehendak bebas itu, ujar Sheikh Al-Jadali. Nafasnya mulai berat. Tapi Abu Nawas, jika Allah memang ada dan mengatur segalanya, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Mengapa sesuatu yang paling penting di alam semesta justru paling tersembunyi? Tunjukkan padaku di mana Allah sekarang, atau akui bahwa kita hanya menyembah bayangan. Suasana di lapangan Baghdad semakin tegang. Pertanyaan Sheikh Al-Jadali kali ini adalah bom bagi iman orang awam. Jika sesuatu itu ada, kenapa tidak bisa disentuh? Kenapa tidak bisa difoto? Kenapa sang pencipta seolah bersembunyi di balik tirai kesunyian? Abu Nawas tidak tampak panik. Ia justru membungkuk, mengambil sebuah bongkahan tanah liat yang keras dan kering dari bawah kakinya. Tanpa aba-aba, dengan gerakan cepat, Abu Nawas melemparkan bongkahan tanah itu tepat ke dahi Sheikh Al-Jadali. Sheikh Al-Jadali terhuyung ke belakang. Dahinya memerah, dan ia meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya. Para pengawal madrasah hampir saja merangsek maju untuk menangkap Abu Nawas. Namun Sheikh Al-Jadali mengangkat tangannya, bukan untuk memaafkan, tapi untuk menuntut penjelasan. Abu Nawas, kau sudah gila? Teriak Sheikh Al-Jadali dengan suara gemetar karena marah. Aku bertanya tentang Tuhan, dan kau menjawabku dengan kekerasan? Kau telah melukai fisikku. Di mana adabmu? Abu Nawas berdiri dengan tenang, melipat tangan di depan dada.
Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan ketenangan seorang guru. "Maafkan aku, Sheikh," ujar Abu Nawas lembut. "Tapi sebenarnya, lemparan tadi adalah jawaban atas 3 pertanyaan besarmu sekaligus. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kau bertanya, jika Allah itu ada, tunjukkan wujudnya padaku. Sekarang aku bertanya padamu, apakah kau merasa sakit di dahimu?" "Tentu saja sakit, bodoh," jawab Sheikh Al-Jadali. "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "tunjukkan padaku wujud rasa sakit itu. Seperti apa bentuknya? Apa warnanya? Apakah ia kotak atau bulat? Bisakah kau mengambilnya dan menaruhnya di atas meja agar kami semua bisa melihat sakit MU?" Sheikh Al-Jadali terdiam. "Sakit itu tidak bisa dilihat, Abu Nawas. Ia hanya bisa dirasakan." "Tepat," sahut Abu Nawas. "Jika untuk sesuatu yang sekecil, rasa sakit, saja kau percaya ia ada tanpa harus melihat wujudnya, mengapa kau begitu lancang menuntut melihat wujud pencipta yang maha besar agar bisa mempercayainya? Tidak melihat bukan berarti tidak ada. Kita merasakan keberadaannya melalui denyut kehidupan dan hukum semesta, sebagaimana kau merasakan sakit melalui denyut di dahimu." Abu Nawas melanjutkan ke poin kedua yang sering menjadi bahan kritik sang Sheikh tentang neraka. "Kedua, kau sering bertanya di majelis lain, bagaimana mungkin setan yang diciptakan dari api bisa disiksa di neraka yang juga berisi api? Bukankah api tidak akan menyakiti api?" Abu Nawas menunjuk bongkahan tanah di lantai. "Lihatlah tanah itu, dan lihatlah dirimu. Bukankah kau diciptakan dari tanah? Dan bukankah bongkahan yang kulempar tadi juga dari tanah? Jika unsur yang sama tidak bisa saling menyakiti, mengapa kau meringis kesakitan saat tanah bertemu dengan tanah? Jika Allah berkehendak, api bisa menyiksa api, sebagaimana tanah kering ini bisa membuat dahimu bengkak." Terakhir, Abu Nawas menjawab soal takdir yang mereka bahas sebelumnya. "Ketiga, tadi kau bilang kita hanya boneka takdir dan Allah lah pelakunya. Jika kau benar-benar meyakini itu, mengapa kau marah padaku? Mengapa kau tidak menuntut takdir atau menuntut Tuhan yang menggerakkan tanganku? Kenyataan bahwa kau ingin memenjarakanku adalah bukti mutlak bahwa jauh di dalam lubuk hatimu, kau sadar aku punya pilihan untuk melemparmu atau tidak. Kau baru saja mengakui adanya kehendak manusia melalui kemarahanmu padaku." Sheikh Al-Jadali terbungkam 1000 bahasa. Dahinya yang sakit tidak seberapa dibandingkan rasa malu yang menghujam logikanya. Abu Nawas telah menggunakan rasa sakit fisik untuk membuktikan kebenaran metafisika. Rakyat Baghdad bersorak. Mereka melihat bahwa iman tidak butuh teleskop untuk melihat Tuhan, tapi butuh hati untuk merasakan kehadirannya. Namun, Sheikh Al-Jadali belum benar-benar habis. Ia menarik napas panjang, menatap Abu Nawas dengan mata yang kini tidak lagi penuh kebencian, tapi penuh tantangan terakhir. "Argumenmu kuat, Abu Nawas." "Sangat kuat," bisik Sheikh Al-Jadali. "Tapi ada satu hal terakhir yang paling gelap. Jika Allah Maha Tahu dan Maha Baik, mengapa Dia menciptakan iblis? Mengapa Dia membiarkan adanya kejahatan yang menggoda manusia? Kenapa tidak menciptakan dunia yang isinya hanya orang baik saja, agar tidak ada yang masuk neraka?" Matahari mulai condong ke barat, menyiram lapangan Baghdad dengan warna jingga yang dramatis. Ini adalah babak penutup. Sheikh Al-Jadali berdiri dengan nafas yang mulai tenang, namun matanya menuntut jawaban atas teka-teki eksistensial terakhir. Mengapa ada iblis? Mengapa ada kejahatan? Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata terlebih dahulu. Ia meminta seorang pelayan untuk membawa sebuah lilin yang menyala dan selembar kain hitam pekat. "Abu Nawas," suara Sheikh Al-Jadali kini lebih rendah, hampir seperti bisikan putus asa. "Jika Allah bisa menciptakan segalanya, mengapa Dia menyisipkan sosok iblis dalam sejarah manusia? Mengapa membiarkan ada kegelapan jika Dia sanggup membuat dunia ini terang benderang selamanya? Bukankah tanpa iblis, kita semua akan selamat di surga? Apakah Tuhan membutuhkan drama penderitaan ini?" Abu Nawas mengangkat lilin yang menyala itu tinggi-tinggi di bawah sinar matahari yang masih cukup terang. "Sheikh, lihatlah nyala lilin ini. Apakah kau bisa melihat cahayanya dengan jelas?" tanya Abu Nawas. "Hampir tidak terlihat," jawab Sheikh. "Sinar matahari jauh lebih kuat." Lalu, Abu Nawas meminta kain hitam pekat itu dibentangkan di belakang lilin tersebut. Seketika, lidah api lilin yang kecil itu tampak berpendar terang dan indah kontras dengan latar belakang hitam. "Sheikh, Allah menciptakan kegelapan bukan untuk menghancurkan cahaya,
tapi untuk menampakkan hakikat cahaya. Tanpa adanya kegelapan, keburukan, kau tidak akan pernah mengerti apa itu terang, kebaikan. Tanpa adanya rasa pahit, kau tidak akan pernah menghargai rasa manis. Allah menciptakan iblis bukan karena dia butuh kejahatan, tapi karena dia ingin memberikan manusia sebuah pilihan. Kebaikan yang dipaksakan, seperti malaikat, adalah ketaatan mekanis. Tapi kebaikan yang dipilih di tengah godaan kegelapan, itulah kemuliaan sejati. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah cincin emas dari jarinya dan menunjuk ke arah tumpukan kayu bakar yang ada di pojok lapangan. Jika kau ingin tahu apakah logam ini emas murni atau hanya kuningan berlapis emas, apa yang kau lakukan, Sheikh? Kau akan melemparkannya ke dalam api yang panas membara. Api itu jahat bagi kayu karena ia menghanguskannya. Tapi api itu adalah sahabat bagi emas karena ia membuktikan kemurniannya. Iblis adalah api Tuhan. Ia diciptakan untuk membakar sampah-sampah kesombongan dan kepalsuan dalam diri manusia. Tanpa api ujian ini, bagaimana mungkin kita bisa membedakan mana emas yang murni dan mana tembaga yang hanya pandai bersilat lidah? Sheikh Al-Jadali tertunduk. Tangannya yang memegang dahi yang bengkak perlahan turun. Ia menyadari satu hal yang selama ini luput dari logikanya yang kritis. Jadi, bisik Sheikh, iblis hanyalah alat untuk menyaring siapa yang benar-benar mencintai Tuhan. Abu Nawas mengangguk. Tuhan tidak ingin menciptakan robot yang taat karena diprogram. Sheikh, dia ingin menciptakan kekasih. Dan seorang kekasih hanya teruji kesetiaannya saat ada godaan untuk berpaling. Dunia tanpa kejahatan adalah dunia tanpa kebebasan. Dan dunia tanpa kebebasan adalah dunia tanpa cinta. Kau bertanya mengapa banyak orang susah? Karena di sana ada peluang bagi yang kaya untuk bersedekah. Kau bertanya mengapa ada iblis? Karena di sana ada peluang bagi manusia untuk menjadi lebih mulia daripada malaikat melalui perjuangan melawan nafsu. Allah Maha Baik karena Dia memberimu panggung untuk menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri. Sheikh Al-Jadali perlahan turun dari mimbarnya. Ia berjalan mendekati Abu Nawas, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memeluk pria bersahaja itu. Air mata mengalir di pipi sang ulama yang biasanya keras itu. Abu Nawas, ujar Sheikh Al-Jadali di depan seluruh penduduk Baghdad. Selama ini aku menggunakan akalku untuk membangun dinding antara aku dan Tuhan. Hari ini, kau menggunakan akalmu untuk merobohkan dinding itu. Aku mengaku kalah. Bukan kalah oleh kepintaranmu, tapi kalah oleh kejernihan hatimu. Abu Nawas tersenyum, kembali ke gayanya yang jenaka. Jangan menangis, Sheikh. Nanti orang-orang mengira aku melemparmu dengan tanah liat 2 kali. Tawa pecah di seluruh lapangan kota. Baghdad kembali damai. Perdebatan itu tidak berakhir dengan permusuhan, melainkan dengan pemahaman baru bahwa di balik setiap kesulitan, ada rahmat yang tersembunyi, dan di balik setiap aturan Tuhan, ada kasih sayang yang tak terbatas. Setelah perdebatan besar itu, Sheikh Al-Jadali tidak lagi menjadi musuh Abu Nawas, melainkan menjadi kawan diskusi yang sering terlihat duduk bersama di kedai teh. Namun, ketenangan itu terusik ketika Baghdad dilanda musim kemarau yang panjang. Sungai Tigris menyusut, sumur-sumur kering, dan rakyat mulai gelisah. Solat istisqa, solat minta hujan, telah dilaksanakan berkali-kali di tanah lapang, namun langit tetap biru cerah tanpa setitik pun awan mendung. Keraguan kembali merayap di hati masyarakat. Abu Nawas, ujar Sheikh Al-Jadali sambil menatap debu yang berterbangan di jalanan. Lihatlah ribuan orang bersujud, menangis memohon hujan. Mereka adalah orang-orang tulus, anak-anak kecil yang haus, dan hewan ternak yang sekarat. Jika Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan, mengapa langit seolah terkunci? Apakah doa kita hanya memantul di langit yang kosong? Atau adakah syarat yang belum kami penuhi agar Sang Pencipta mau menjawab? Masyarakat yang mendengar percakapan itu pun ikut berkerumun, menanti jawaban Abu Nawas atas pertanyaan yang paling menghimpit hati mereka saat itu. Mengapa doa tidak dikabulkan? Abu Nawas tidak mengajak mereka ke masjid, melainkan mengajak mereka ke sebuah pasar kayu. Di sana, ia menunjuk seorang anak kecil yang sedang menangis histeris kepada ayahnya yang sedang menggergaji kayu. Lihatlah anak itu, ujar Abu Nawas. Dia menangis memohon agar ayahnya memberikan pisau tajam yang sedang digunakan untuk memotong kayu. Sang anak merasa ayahnya jahat karena tidak memberikan mainan yang diinginkannya. Menurutmu, Sheikh, jika ayahnya sangat sayang pada anak itu, haruskah dia memberikan pisau itu sekarang juga? Tentu tidak, jawab Sheikh Al-Jadali.
pisau itu akan melukainya. Ayahnya justru baik, karena tetap memegang pisau itu meski anaknya menangis sampai pingsan. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap debu di jubahnya. Begitulah kita di hadapan Allah, Syekh. Kita seringkali seperti anak kecil yang menangis meminta pisau tajam, karena kita menganggapnya indah dan berguna. Kita meminta hujan sekarang, padahal mungkin Allah tahu jika hujan turun saat ini, akan terjadi banjir bandang yang menghanyutkan bibit benih yang baru saja kita tanam. Allah menjawab doa dengan 3 cara, ya, dan diberikan sekarang, nanti, karena saat ini belum waktu yang tepat, atau tidak, karena dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik yang tidak kau sadari. Abu Nawas kemudian mengambil sebutir kurma yang masih mentah dan pahit, lalu menunjukkannya kepada kerumunan. Apakah kau akan memakan kurma ini sekarang karena kau sangat lapar? Jika kau memaksanya, kau hanya akan mendapat rasa pahit dan sakit perut. Tapi jika kau sabar menunggu matahari mematangkannya, kau akan mendapat rasa manis yang sempurna. Allah bukan sedang mengabaikan teriakan kita. Dia sedang menunggu kematangan hati kita. Mungkin dia ingin kita belajar saling berbagi air yang sedikit ini sebelum dia menurunkan air yang melimpah. Mungkin dia ingin kita menyadari bahwa selama ini kita sombong saat air melimpah. Tidaknya Allah adalah bentuk kasih sayang yang lebih besar daripada ianya manusia. Seketika, suasana yang tadinya tegang menjadi tenang. Rakyat tidak lagi menggerutu kepada langit, melainkan mulai saling membantu menyalurkan sisa-sisa air di sumur mereka kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Mereka menyadari bahwa doa adalah ibadah, dan jawaban adalah hak prerogatif Sang Pencipta. Abu Nawas, bisik Syekh Al-Jadali. Kau benar. Kami terlalu sibuk mengatur Tuhan tentang kapan hujan harus turun, sampai kami lupa mengatur diri kami sendiri untuk tetap bersyukur di tengah debu. Namun, di tengah kedamaian itu, seorang pengembara asing masuk ke pasar dengan membawa sebuah berita yang lebih menggoncang iman. Jika Tuhan mengatur segalanya, mengapa dia membiarkan rumahnya sendiri dihancurkan oleh musuh? Berita dari perbatasan mulai merayap masuk ke telinga penduduk Baghdad. Seorang pengembara asing dengan pakaian compang-camping berdiri di depan kerumunan, membawa kabar tentang sebuah kota suci yang diserang dan rumah ibadah yang diruntuhkan oleh tentara musuh. Di mana Tuhan kalian? Teriak pengembara itu dengan getir. Jika masjid-masjid itu adalah rumah Allah, mengapa dia membiarkan temboknya roboh diinjak-injak orang zalim? Mengapa dia membiarkan musuhnya menang di atas puing-puing bangunan suci tersebut? Apakah dia tidak sanggup melindungi rumahnya sendiri? Mendengar itu, Syekh Al-Jadali menatap Abu Nawas. Keraguan lama kembali muncul, namun kali ini lebih berat karena menyangkut martabat agama. Syekh Al-Jadali mendekat ke Abu Nawas dan berbisik, Abu, pertanyaan orang ini masuk akal secara logika dunia. Kita menyebut tempat itu suci, kita menyebutnya rumah Tuhan. Jika seorang raja saja tidak akan membiarkan istananya dicoret-coret rakyatnya, mengapa Raja Langit membiarkan rumahnya dihancurkan oleh musuhnya? Rakyat mulai terpengaruh. Mereka merasa bahwa kemenangan musuh adalah tanda kekalahan Tuhan mereka. Abu Nawas tidak membalas dengan amarah. Ia justru berjalan menuju sebuah pohon kurma tua yang ada di pinggir lapangan. Di sana, terlihat sebuah sarang burung yang sudah kosong dan jatuh ke tanah, hancur terinjak orang lewat. Abu Nawas mengambil sisa-sisa jerami sarang itu, lalu memanggil si pengembara dan Syekh Al-Jadali. Katakan padaku, ujar Abu Nawas sambil menunjukkan jerami hancur di tangannya. Apakah burung yang membuat sarang ini telah mati hanya karena sarangnya jatuh dan hancur? Tentu tidak, jawab si pengembara. Burung itu punya sayap. Dia bisa terbang dan membuat sarang yang baru di tempat yang lebih tinggi. Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berbinar penuh makna. Begitulah Tuhanmu, Syekh. Kau menyebut masjid itu rumah Allah. Tapi apakah kau sebodoh itu mengira Allah butuh tempat berteduh? Apakah kau pikir Allah duduk di atas atapnya sehingga jika atapnya runtuh, dia ikut terluka? Masjid dan tempat suci adalah hadiah Allah bagi kita, bukan bagi dirinya. Itu adalah tempat bagi kita untuk menemukannya. Jika Allah membiarkan rumahnya dihancurkan oleh orang zalim, itu bukan karena dia tidak sanggup menjaganya. Dia sedang menunjukkan bahwa agamanya tidak terbuat dari batu dan semen, melainkan dari iman yang ada di dalam dada. Abu Nawas melemparkan sisa jerami itu ke udara, membiarkannya terbang di tiup angin. Orang zalim itu merasa menang karena telah menghancurkan batu. Padahal, mereka hanyalah alat pembersih yang Allah gunakan untuk melihat siapa di antara kita yang menyembah batu dan siapa yang menyembah pemilik batu.
Jika masjid hancur lalu imanmu ikut runtuh, berarti selama ini kau hanya menyembah bangunan. Tapi jika masjid hancur dan imanmu makin kuat, kau telah menjadi burung yang sesungguhnya, yang tidak peduli sarangnya hancur karena kau tahu angkasa Tuhanmu takkan pernah bisa diruntuhkan. Sheikh Al-Jadali menghela napas lega. Ketakutannya akan martabat agama yang jatuh seketika sirna. Ia menyadari bahwa kemenangan fisik musuh hanyalah kerak bumi yang tidak menyentuh inti bumi. Si pengembara asing terdiam, wajahnya yang penuh amarah perlahan melunak. Ia menyadari bahwa ia terlalu sibuk meratapi puing-puing sampai lupa bahwa pemilik puing itu tetaplah maha perkasa. Namun, di tengah suasana itu, Sheikh Al-Jadali melontarkan satu pertanyaan terakhir yang menjadi puncak dari segala tanya. Jika begitu, Abu Nawas, jika semuanya tentang iman di dalam hati, mengapa kita tetap harus berlelah-lelah di dunia ini? Kenapa tidak mati saja sekarang agar langsung sampai ke sisinya? Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga keunguan di langit Baghdad. Kerumunan orang masih bergeming, terpaku pada dua sosok di tengah lapangan. Sheikh Al-Jadali menatap Abu Nawas dengan mata yang lelah namun penuh dahaga akan jawaban terakhir. Jika akhirat adalah tujuan, dan dunia ini penuh penderitaan, tanya Sheikh Al-Jadali dengan suara bergetar, mengapa Tuhan menunda pertemuan itu? Mengapa kita harus melewati drama melelahkan ini? Mengapa tidak langsung saja pulang ke sisinya? Sheikh Al-Jadali melanjutkan, banyak orang soleh yang rindu pada Tuhannya. Jika dunia ini hanya penjara bagi orang mukmin, bukankah penjara harusnya segera ditinggalkan? Mengapa kita dipaksa bertahan di tempat yang penuh debu dan air mata ini? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah seorang pedagang kain yang sedang mengemasi barang dagangannya. Abu Nawas meminjam sebuah karung besar yang kosong dan membawanya ke depan Sheikh Al-Jadali. Sheikh, panggil Abu Nawas. Bayangkan kau ingin pergi ke sebuah pesta besar di Istana Sultan. Kau tahu di sana ada makanan paling lezat dan hadiah paling indah. Namun, gerbang istana itu hanya akan terbuka jika kau membawa karung berisi emas sebagai tanda kesetiaanmu. Abu Nawas menunjukkan karung kosong di tangannya. Sekarang lihat karung ini. Jika kau berlari ke istana sekarang juga dengan karung kosong, apakah Sultan akan menerimamu? Tentu tidak. Kau akan diusir karena dianggap menghina pesta itu dengan tangan hampa. Dunia ini bukanlah penjara yang harus segera ditinggalkan tanpa persiapan. Dunia ini adalah pasar. Kita ditempatkan di sini bukan untuk menderita, tapi untuk berbelanja. Setiap tarikan napas adalah koin, dan setiap perbuatan baik adalah barang dagangan. Jika kau mati sekarang, kau pulang dengan karung kosong. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seorang pengembara yang sampai di rumah tanpa membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Abu Nawas kemudian menunjuk sebuah pohon mangga di kejauhan yang buahnya masih hijau dan kecil. Sheikh, perhatikan buah itu. Jika kau memetiknya sekarang karena kau sangat ingin merasakan manisnya mangga, kau hanya akan mendapatkan rasa asam yang menyiksa lidah. Kau akan menyesal karena telah membuang potensi kemanisannya. Begitu juga dengan nyawa kita. Allah menunda kepulangan kita karena Dia sedang menunggu kita matang. Dia ingin kita mengumpulkan sebanyak mungkin kemanisan, iman melalui ujian-ujian yang tadi kita bahas. Allah tidak ingin kau pulang sebagai mangga mentah yang hanya layak dibuang. Dia ingin kau pulang dalam keadaan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang dan telah sempurna kematangannya. Abu Nawas mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Sheikh Al-Jadali. Ketahuilah, kawan, alasan kita tetap hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan membiarkan kita bernapas hari ini agar kita bisa menjadi tangan Tuhan bagi orang lain. Jika semua orang baik memilih mati sekarang, siapa yang akan menyuapi anak yatim? Siapa yang akan membela kebenaran? Kita tetap di sini karena kita adalah surat cinta Tuhan yang belum selesai dibaca oleh dunia. Jangan terburu-buru ingin pulang, selama kau masih punya kesempatan untuk menghapus air mata orang lain. Karena setiap air mata yang kau hapus di dunia ini akan berubah menjadi telaga jernih yang menyambutmu di pintu surga kelak. Lapangan itu sunyi senyap. Sheikh Al-Jadali jatuh berlutut, bukan karena kalah debat, tapi karena hatinya baru saja menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di balik tumpukan kitab logika. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa berkualitas perjalanan kita. Terima kasih, Abu Nawas, bisik Sheikh Al-Jadali sambil mencium debu di bawah kakinya. Kau tidak hanya membungkam mulutku, kau telah menghidupkan jiwaku.
Abu Nawas tertawa renyah, kembali ke watak aslinya yang santai. Sudahlah, Sheikh. Jangan terlalu lama bersujud. Nanti punggungmu sakit. Lebih baik kita ke kedai teh. Aku lapar karena berdebat seharian, dan kau yang harus bayar.